tanggung jawab keumatan di akhir zaman yang serba dekadensi dalam nilai dan tatanan. Sudah bukan lagi tanggung jawab setiap individu yang berada di lokasi fitnah yang tak bisa dirubah itu. Tetapi tanggung jawab itu telah berada di pundak para pengentas yang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ciri akhir zaman adalah banyaknya dekadesi moral yang terjadi tergerus oleh pesatnya kemajuan teknologi, informasi, komputerisasi, dan zaman digitalisasi. Semua hal itu yang banyak menggeser peran manusia dalam menata dan menciptakan kemudahan dalam gerak langkah manusia. Demikian pula terlihat pada kemajuan alat pertahanan dan perlindungan manusia yang sangat mutakhir juga berdampak pada penggunaan yang salah pada alat ini, sehingga menjadi alat kesombongan dan eksploitasi terhadap manusia yang lemah. Gambaran kondisi akhir zaman tersebut menjadikan manusia saling menzalimi dan saling menekan, sehingga nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai saling bahu-membahu satu sama lain tidak ada lagi menjadi prioritas manusia. Kelompok yang sadar akan dekadensi moral ini, khususnya kaum muslimin yang tekun mempertahankan keteguhan iman. Mereka senantiasa menjaga keimanan dan akidah mereka. Konsep Al-Quran adalah bahwa dalam keadaan apapun seorang muslim selalu harus berlindung dan berhaluan lari berlindung kepada Allah semata bila menyadari bobroknya situasi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala Allah Ta'ala, "Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin." Maka segeralah berlari kembali kepada menaati Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Maka berhaluan lari menuju kepada Allah ini dijelaskan maksudnya oleh para ulama secara unik dan tersendiri. Imam Baghawi berkata, "Berlarilah menuju ke Allah dengan hindari azab dan kejar hal-hal yang berpahala." Ibnu Abbas berkata, "Berlarilah karena perintah Allah menuju kepada Allah dan kerjakanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ibnu Katsir rahimahullah, "Berlindunglah kepada Allah dan andalkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Oke sahabat CTR motivasi yang dirahmati Allah. Cara berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman fitnah adalah rumit secara konsepsi. Karena belum ada jaminan ada satu cara itu bisa efektif dan berhasil. Namun Islam menawarkan konsepsi jitu yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan petunjuk nyata bersumber dari petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal merupakan sebaik-baik petunjuk manusia kepada manusia. Ketergantungan manusia pada kesibukan dan harta bendanya sangat besar dan dominan di zaman fitnah. Hal yang sulit bagi tiap insan berlepas dan menghilangkan ketergantungannya itu, sehingga antara keimanan dan ketenangan selalu berbanding terbalik dengan ketergantungan pada kesibukan pada kejayaannya di dunia.
maka sungguh menjadi hal istimewa bagi keimanan seseorang bila saja memilih menyelamatkan keimanannya dan meninggalkan ketergantungannya kepada keduniaan demi ketenangan hidup dan pahala akhirat. Inilah yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sabdanya, hampir-hampir yang tersisa dari harta andalan seseorang muslim hanyalah seekor kambing gembala di suatu lembah atau di tanah-tanah subur. Ia lari ke tempat itu karena menyelamatkan agamanya. Dalam pandangan Al-Nawawi sebagaimana dikutip dalam Riyadus Shalihin, yaitu jalan satu-satunya bagi seorang mukmin di akhir zaman yang dapat diridhoi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka selamatkan keimanannya adalah berjuang mati-matian secara frontal melawan kezaliman. Bila tak mampu adalah memisahkan diri, berujlah, beribadah dan hidup apa adanya hingga ajal menjemput dalam keadaan husnul khatimah. Dan ia terhindar dari fitnah-fitnah kebohongan akhir zaman. Baginda Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan hal ini dengan sabdanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau bersabda, di antara sebaik-baik sumber kehidupan manusia adalah seorang pria yang memegang tali kekang kudanya, berjihad di jalan Allah. Ia terbang di atas punggungnya. Setiap kali ia mendengar suatu atau gemuruh perang, ia terbang di atas punggungnya. Ketika mendengar panggilan jihad, ia terbang di atas punggungnya karena ingin berperang atau mencari kematian di peperangan. Atau seseorang yang menggembala kambing di puncak gunung yang tinggi, atau di salah satu lembah dari lembah-lembah ini, ia juga menegakkan sholat, menunaikan zakat, beribadah kepada Tuhannya hingga kematian menjemputnya. Dan tidaklah ia bersama manusia melainkan dalam kebaikan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Tanggung jawab keumatan di akhir zaman yang serba dekadensi dalam nilai dan tatanan. Sudah bukan lagi tanggung jawab setiap individu yang berada di lokasi fitnah yang tak bisa dirubah itu. Tetapi tanggung jawab itu telah berada di pundak para pengentas yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala khusus menangani urusan fitnah besar, yaitu dengan munculnya Imam Al-Mahdi atau Nabi Isa alaihi salam setelah turunnya. Sedangkan umat ini hendaknya selamatkan keimanannya dengan memisahkan diri, tidak berbaur dengan orang-orang zalim pada diri dan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sahabat CTR motivasi yang dirahmati Allah. Semoga bermanfaat. Bila artikel ini banyak manfaatnya, kami mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan bagikan ke setiap sosial media. Artikel ini diambil dari muidigital.com atau mui.oro.id. Semoga bermanfaat. Kebenaran hanyalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan ada dalam diri kita masing-masing. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.